Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo bersama saya Sunanil Huda. Dan alhamdulillah siang hari ini kita kehadiran tamu istimewa sekali, sangat istimewa Ibu di podcast kita ini karena memang ini bisa dikatakan perdana Ibu. Panjenengan hadir di sini sebuah berkah bagi kami. Ketika kami kemarin diberi kabar sangat antusias, walaupun memang penyiapan podcast masih sangat sederhana, mohon maaf, tapi terima kasih sekali. Berkah untuk Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Saat ini telah hadir Ibu Kepala Pembina dan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Halal, Produk Halal, ya, BPJH dari Kemenak RI Republik Indonesia. Ya, Ibu mungkin kalau tadi sudah live streaming di YouTube kita, sekarang kita ada di podcast. Sedikit kembali kita ulas apa sih tusi dari Ibu, dari bagian Ibu ini, dan mungkin nanti bisa diberikan keterangan secara detail bagaimana tentang produk halal di Indonesia. Silakan Ibu. Ya, terima kasih dari Kang Depak Ponorogo yang telah mengundang kami di podcastnya. Alhamdulillah ini adalah kali pertama kami diundang di podcast ya. Terutama di Kandepak Ponorogo ini kami antusias sekali, kami berdua ini antusias karena ini salah satu bagian terkait dengan sosialisasi juga ya, edukasi kepada masyarakat bahwa jaminan produk halal itu penting. Nah, oleh sebab itu masyarakat harus paham bahwa jaminan produk halal itu adalah sesuatu hal yang penting bagi masyarakat. Setiap masyarakat itu mengkonsumsi produk, mengkonsumsi dan menggunakan. Nah, apa saja yang dikonsumsi itu makanan, minuman, kemudian yang digunakan obat, kosmetik, barang gunaan, dan yang lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014 bahwa setiap produk yang masuk beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, produk halalnya apa saja? Banyak, makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, dan jasa lainnya. Karena ini adalah bagaimana pemerintah menjaga keberlangsungan hidup kita yang kita masyarakatnya harus tetap mengkonsumsi dan menggunakan produk halal. Jadi saat ini memang masyarakat tuh berpendapat bahwa yang halal itu hanya makanan minuman. Padahal banyak hal yang harus halal itu tadi, kosmetik, obat, kemudian barang gunaan lain. Kayak kemarin dengan adanya vaksin halal itu kan masyarakat sekarang antusias karena halal ini memang penting gitu. Karena halal ini sesuatu hal yang penting yang masuk ke tubuh kita. Karena bila kita mengkonsumsi produk yang tidak halal itu sel-sel tubuh kita itu akan bermanifestasi di dalam kita. Kita bisa mengarah ke baik itu berdasarkan makanan yang kita konsumsi. Kita berbuat tidak baik itu juga berdasarkan makanan yang kita konsumsi atau makanan minuman yang kita konsumsi. Dan wanita-wanita jadi cantik itu kan berdasarkan kosmetik kan. Nah, orang tuh memakai kosmetik biar cantik, tapi kalau dia tidak halal berarti kan dia sholat selama ini pun tidak diberkahi kan. Nah, oleh sebab itu makanya semua hal yang berkaitan dengan di tubuh manusia itu harus semua halal, baik itu makanan, minuman, obat, kosmetik, dan yang lainnya. Dan itu menjadi penting, makanya pemerintah hadir di sini. Pemerintah membantu upaya untuk sosialisasi terkait dengan jaminan produk halal itu sendiri. Begitu yang bisa saya sampaikan di dalam podcast ini. Pemirsa, dari penjelasan Ibu tadi bahwa kita sebagai umat muslim khususnya dan juga masyarakat Indonesia telah mendapatkan perhatian spesial terkait apa yang akan kita konsumsi, apa yang akan kita pakai dengan adanya jaminan produk halal ini. Baik Ibu, ketika berbicara produk halal, sangat banyak sekali saat ini kita temui
tidak hanya produsen besar tapi produsen kecil-kecil atau UMKM ya. Itu bagaimanakah proses agar kita sebagai masyarakat yang mengkonsumsinya sehari-hari ini juga bisa mendapatkan rasa nyaman, memastikan bahwa produk-produk dari teman-teman UMKM itu betul-betul halal. Ya, makanya di sini kami berupaya membantu UMK, pelaku usaha mikro kecil. Membantu itu dalam arti untuk pertama pembiayaan, karena keluhan bagi pelaku usaha itu tarif untuk sertifikat halal tadi, karena mereka anggap tarifnya mahal. Nah, oleh sebab itu kami pemerintah berupaya membuat regulasi yang mana ini menguntungkan bagi pelaku usaha mikro kecil. Karena produk yang saat ini banyak beredar itu memang di pelaku usaha mikro kecil, sehingga kami pemerintah berupaya untuk memfasilitasi sertifikat halal gratis. Kami membantu pelatihan penyelia halal bagi khusus UMK. Kami membantu untuk melakukan sosialisasi edukasi. Itu yang kami lakukan demi pelaku usaha mikro kecil ini terjamin produknya halal gitu. Tetapi kan beberapa hal keluhan-keluhan dari mereka mengenai tarif, yaitu kami diregulasi baik itu di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020 itu perlakuan pemerintah itu kepada UMK itu tinggi sekali, sehingga makanya ada istilahnya itu pemerintah membantu bahwa pelaku usaha mikro kecil itu tidak dikenai tarif untuk pengajuan sertifikat halal. Nah, disinilah pemerintah ikut serta membantu pelaku usaha mikro kecil, baik itu terkait dengan tadi tarifnya kita Rp0, kemudian kita membantu meningkatkan kompetensi mereka juga. Kita sosialisasi bagaimana membuat produk ini halal, apa saja bahan baku, bahan tambahan, bahan olahan. Ini memang perlu edukasi yang masif yang dilakukan bukan hanya oleh BPJPH tapi oleh semua orang, oleh stakeholder dari kementerian dan lembaga, dari masyarakat, dari ormas, dari perguruan tinggi. Itu perlu dibantu mereka karena mereka adalah cikal bakal pelaku usaha yang kita ingin mereka itu naik kelas gitu. Jadi nggak terkungkung. Misalnya di sini ada pelaku usaha yang khusus di Ponorogo, dia nggak hanya menjual produk di Ponorogo saja, dia bisa menjual produknya sampai di luar Ponorogo. Karena apa? Apalagi kalau produknya sudah halal. Karena ini adalah memberikan informasi yang jelas kepada pelaku usaha produk lokal ini bisa naik kelas, bisa dia menjual di luar wilayah Ponorogo atau juga bisa diekspor. Karena ini kan salah satu keinginan kita, pelaku usaha mikro kecil ini bisa diberdayakan sedemikian rupa gitu. Jadi mereka tidak terkungkung di wilayah yang kecil saja, tapi bisa meluas. Tapi dengan adanya halal ini, kita upayakan mereka mendapat perhatian yang khusus, sehingga mereka terbantukan, baik itu tadi terkait dengan tarif yang mereka anggap mahal, kita bantu dengan gratis tadi. Kemudian ada pelatihan gratis untuk penyelia halal, karena syarat pelaku usaha harus punya penyelia halal. Itu banyak hal yang ingin kita lakukan untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil. Itu Pak. Iya, ini luar biasa bahwa UMKM mendapatkan perhatian, khususnya yang mikro kecil ini mendapat perhatian bahwa untuk mendapatkan sertifikasi produk halal itu gratis. Ya, mungkin nanti secara spesifikasi dari TUSI yang ada di Kementerian Agama diturunkan dari BPJH RI bisa terus memberikan edukasi kepada rekan-rekan UMKM sehingga bisa mendapatkan sertifikasi secara mudah. Semoga itu bisa dilaksanakan. Baik, pemirsa, terkait pengawasan, sekarang ada TUSI kepengawasan bagi pelaku usaha terkait produknya biar itu bisa dijamin halal. Saat ini hadir bersama kita Ibu Pengawas BPJH dari Kementerian RI. Mari kita dengar sedikit ulasan dari beliau tentang TUSI kepengawasan untuk pelaku usaha dalam produksi halal. Monggo. Baik Pak Sunail, terima kasih atas kesempatannya. Pertama apresiasi dan top markotop untuk tim Humas Kabupaten Ponorogo. Sukses. Terima kasih, Bu. Semoga menjadi contoh dan artinya memberikan produktivitas yang baik bagi teman-teman kita di kampung anak lainnya.
Baik, terkait pengawasan, jadi pengawasan jaminan produk halal menjadi bagian dari tugas BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, di sini maksudnya adalah pengawasan itu dilakukan terhadap kalau di dalam regulasi kita Undang-Undang 33 2014, kemudian juga dilanjutkan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian dijelaskan lagi di PP 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Jadi pengawasan itu ada 8 hal yang diawasi, ya, 8 hal yang diawasi, dan itu lingkupnya adalah penyelenggaraan jaminan produk halal, seperti itu. Mungkin saya jelaskan Pak Sunay, Iya, apa 8 aja sih yang 8 itu, betul, gitu ya. betul. Baik. Nah, yang 8 itu pertama LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi lembaga pemeriksa halal adalah lembaga yang melakukan proses pemeriksaan dan atau pengujian produk halal, ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Bu Kapus tadi. Nah, kemudian ada pengawasan terkait bagaimana jaminan halal dilaksanakan terhadap produk gitu, yaitu seperti pengawasan masa berlaku sertifikat halal, kemudian pengawasan pencantuman label halal, kemudian pengawasan pencantuman keterangan tidak halal, pengawasan kehalalan produk. Jadi bagaimana masyarakat atau pelaku usaha menjaga kehalalan produknya terhadap produk yang sudah bersertifikat halal. Kemudian pengawasan terhadap keberadaan penyelia halal. Nah, ini mungkin penyelia halal butuh penjelasan sendiri nanti. Kemudian pengawasan terhadap pemisahan lokasi, tempat, dan peralatan terhadap jasa. Di sini jasa yang dimaksud adalah penyembelihan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, penyajian, pengolahan, dan hal lain yang terkait jasa. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan terkait kegiatan, pengawasan terhadap kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Seperti itu. 8 pengawasan yang cakupannya sangat luas sekali, Bu. Betul, sangat luas sekali. Satu pertanyaannya, kemudian kalau di Kementerian Agama atau kota ini untuk melaksanakan dari pembinaan ataupun pengawasan ini tadi bagaimana? Mungkin dari Ibu atau monggo? Iya, jadi begini, kami ada namanya tim pengawas JPH. Tim pengawas JPH tugasnya memang mengawasi 8 tugas tadi. Nah, itu nanti akan terbagi di dalam mekanisme yang sudah kami tetapkan di regulasi kami. Nah, untuk menjadi pengawas JPH itu bisa daftar ke BPJPH. Pengawas JPH ini syaratnya adalah ASN yang ada di Kementerian Agama atau kementerian dan lembaga lain. Nah, pengawas JPH ini saat ini memang adalah sebagai pengawas JPH dalam sesuatu struktur organisasi. Namun saat ini kami sedang mengajukan permohonan sebagai jabatan fungsional khusus untuk pengawas JPH Kemenpan. Nah, ini sudah kami ajukan ke Menpan. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian ASN di Kabupaten Ponorogo ini silakan menjadi pengawas JPH. Nanti ajukan permohonan ke kepala badan. Nanti akan ada pelatihan. Pelatihan yang kami lakukan ini adalah saat ini masih lewat daring. Ini 33 hari kerja secara daring. Nah, di sini memang nanti ada pembelajaran yang terkait dengan baik itu penyelia halal, produk halal dan lain-lain. Itu banyak materi muatannya yang nanti diberikan oleh narasumber-narasumber dalam pelatihan itu. Kalau pelatihan yang cara tatap muka kami lakukan waktu itu 7 hari. Tapi karena sekarang daring, jadi dari pagi sampai siang itu pemateri, kemudian siang sampai sore itu adalah ujian, pretest atau post-test. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, oleh sebab itu kebutuhan pengawas itu banyak. Kenapa? Karena produk atau yang akan kita awasi juga lumayan banyak. Produk saja itu jumlahnya ada 67 juta. Produk yang beredar itu satu pelaku usaha 67 juta. Tapi satu pelaku usaha bisa lebih dari satu produk. Jadi begitu banyaknya produk dan begitu banyaknya yang harus kita awasi.
Belum lagi kita ngawasi penyedia halal, ngawasi PPH-nya, ngawasi masa berlaku sertifikat halal, ngawasi label halal, itu banyak item. Oleh sebab itu, kebutuhan pengawas itu banyak, tetapi juga jadi pengawas itu tidak serta-merta, ada aturan-aturannya yang nanti akan kami jelaskan di dalam regulasi yang sedang kami susun bersama dengan teman-teman dari Kementerian Hukum HAM. Karena ini juga berkaitan dengan diawasi, kemudian ada sanksi, ada lain-lainnya. Jadi pengawas itu, jadi kayak seperti kita kayak polisi. Tapi saat ini itu baru pemberlakuan itu adanya nanti 18 Oktober 2024 setelah tahapan ini selesai. Nah, kami melakukan pengawasan itu di sini adalah bagaimana mekanisme fasilitasi produk halal yang saat ini kami berikan kepada pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro. Karena memang concern kami adalah membantu pelaku usaha mikro kecil untuk fasilitasi ini. Nah, karena oleh sebab itu mereka harus konsisten. Konsisten tidak mereka dalam proses produk halal. Karena masa berlaku sertifikat halal lama, 4 tahun. 4 tahun itu kita tidak tahu selama 4 tahun ini mereka memasukkan barang apa, bahan tambahan apa, bahan olahan apa. Waktu dia ajukan awal oke, halal, tapi bisa saja di pertengahan jalan mereka tidak konsisten. Nah, itulah yang menjadi tugas kami pengawas JPH untuk melihat konsistensi pelaku usaha dalam proses produk halal. Itu tugas yang nanti kami lakukan. Jadi kalau Bapak mau jadi pengawas JPH ya silakan. Kalau Bapak ASN Kemenang kalau siap, itu kan nanti tadi akan keliling-keliling, akan nanti aturan-aturannya akan dikuatkan. Apalagi sekarang di pemerintahan kita ini kan fokus kepada fungsional ya. Nah, pengawas ini sudah kita ajukan ke Menpan untuk jadi pengawas fungsional. Ya, karena ini memang salah satu bagian yang kita membantu pemerintah untuk di Kementerian Agama sendiri tenaga fungsional itu yang ada di bawah struktur Kementerian Agama baru 3. Nanti kami ajukan nanti berarti bisa tambah 4. Ya, jadi itu adalah salah satu bagian BPJPH menyumbangkan keinginannya, inovasinya untuk mensahkan terkait dengan pengawas JPH ini. Terima kasih. Luar biasa. Kesempatan terbuka bagi kita ASN Kemenak. ASN Kemenak. Tapi pertanyaannya ASN ini kan ada 2 ya Bu, PNS dan non PNS. Ya. Ini khusus PNS saja atau bisa Saat ini PNS saja. Oh, ASN yang PNS ya? Iya. Oh ya. Berarti bagi rekan-rekan yang mungkin saat ini membutuhkan atau tertarik dalam hal sertifikasi produk halal, nanti bisa menunggu regulasi hadir. Untuk pelatihannya menunggu regulasi atau sudah berlangsung? Kalau pelatihan ini kita sudah berlangsung. Oh, iya. Ya, kita sudah mengeluarkan lebih kurang 120 tenaga pengawas JPH yang sudah kita latih. Jadi Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Iya. Tahun ini ada 4 angkatan. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut ya silakan. Aksesnya, Ibu? Terbuka lebar. Untuk aksesnya? Aksesnya kirimkan surat permohonan dengan melampirkan rekomendasi dari pimpinan, dari atasannya bahwa saya mengajukan diri menjadi pengawas JPH. Itu ke kepala badan penyelenggara jaminan produk halal. Jalan Pinang, Jalan Pondok Gede Raya nomor 13 Jakarta Timur. Itu kantor kami. Silakan ajukan permohonan untuk menjadi pengawas JPH. Iya. Menarik. Semoga betul-betul mau berkah. Ponorogo ada yang tertarik hal ini, khususnya ASN Kemenak, sehingga ini bisa segera di Ponorogo ini juga mendapatkan suatu kepastian bahwa produk-produk di Ponorogo ini mendapatkan perlindungan secara hukum absah oleh pemerintah. Terkait pengawasan, 8 pengawasan tadi sudah dijelaskan, kemudian bentuk dari hasil kepengawasan ini bagaimana Ibu? Baik Mas Sunayo, pertama mungkin saya sampaikan sedikit pendekatan pengawasannya ya. Nah, pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH itu bisa sendiri-sendiri, itu artinya dilakukan oleh BPJPH atau bekerja sama dengan kementerian dan lembaga. Nah, kenapa disampaikan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga? Karena sebagaimana ketentuan di regulasi,
pelaksanaan jaminan produk halal itu tidak bisa diselenggarakan sendiri oleh BPJPH atau Kementerian Agama, tetapi merupakan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dari BPJPH dengan kementerian-kementerian terkait gitu. Jadi misal seperti dalam penyelenggaraan pengawasan produk olahan daging, misal produk asal daging, nah itu kita bekerjasama dengan Kementerian Pertanian. Atau misalkan produk pangan olahan bekerjasama dengan BPOM, seperti itu. Nah, sedangkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, sebagaimana yang Bu Kapus sudah sampaikan tadi, itu yang melaksanakan pengawasan adalah pengawas jaminan produk halal, yang memang saat ini pengawasan dilakukan oleh pengawas berdasarkan penugasan, artinya belum merupakan jabatan fungsional yang memang kami masih ajukan ke Menpan, seperti itu. Nah, kedepannya akan diberlakukan, artinya ada tindak lanjut dari hasil pengawasan ketika ada ditemukan pelanggaran terhadap 8 komponen tadi, 8 item tadi. Nah, itu berlaku setelah masa penahapan kewajiban bersertifikat halal selesai untuk masing-masing kategori produk. Jadi seperti makanan dan minuman, kewajiban bersertifikat halal mulai berlaku 2019 sampai 2024. Jadi maksudnya ketika 2024 itu sudah pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal. Jadi di masa menjelang 2024 itulah kewajiban kami bekerjasama dengan semuanya, termasuk Kemenak, bagaimana memberikan sosialisasi dan edukasi terkait kewajiban bersertifikat halal ini. Nah, pada 2024, contoh misalkan kayak makanan dan minuman, setelah habis masa pembinaannya dan di 2024 sudah dilakukan pengawasan yang ada tindak lanjutnya. Jadi misalkan seperti pengawasan terhadap masa berlaku sertifikat halal. Jadi kalau nanti ditemukan misal ada produk yang memang sudah habis masa berlaku sertifikat halalnya, dan tentu akan dikenakan sanksi. Nah, sanksinya itu dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penarikan sertifikat, pencabutan sertifikat, denda administratif, atau penarikan produk. Nanti disesuaikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Seperti itu Pak Sunaya. Akan diberlakukan secara masif di tahun 2024. Oke. Untuk makanan dan Minuman. Iya. Informasi yang sangat menarik dan semoga bermanfaat. Ibu berdua, kami dari Kemenak Ponorogo, terima kasih sekali informasi yang telah disampaikan. Sekali lagi semoga ini bermanfaat, memberikan berkah kepada kita yang ada di Ponorogo. Mohon maaf mungkin sambutan kami yang sangat sederhana ini kurang bisa pas di hati panjenengan berdua. Terima kasih ya Ibu. Pemirsa, demikian tadi sedikit bincang kita bersama Ibu Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Badan Penyelenggara Produk Jaminan Produk Halal dari pusat. Sekian bincang kita pada siang hari ini, sampai berjumpa di channel YouTube kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.